Halo semuanya, selamat pagi. Bertemu lagi dengan aku si ceria dan gaul, Mbak. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum kaum mukmin yang sudah merayakan hari Lebaran, tetapi jangan lupakan ya, tetap gembakkan suara apa? Suara kebaikan. Suasana Lebaran tetap ya dengan ukhuwah yang indah. Jadi pagi ini aku akan membuat tema apa ya, topik apa ya, indahnya berbagi dengan hati yang penuh rasa syukur dan tetap ceria ya. Olahlah hati, berarti di sini seni mengolah hati ya. Jadi apa ya, aku sedang mempersiapkan untuk olahraga, Bo ya. Jadi di sini tuh aku apa ya, termasuk orang yang santuy ya. Sebenarnya beginilah, waktu zaman sekolah udah periodenya aku bangun pagi, terus kerja waktu di poliklinik juga, subuh dari Cimanggis ya, dari ADD berangkat, selesai aku bantuin di klinik jaganya ya. Jadi aku apa ya, punya 2 kegiatan ya. Habis dari klinik Pertamina aku berangkat ngebantuin adik tuh. Jadi apa ya namanya, aku selalu mempertahankan kekeluargaan ukhuwah meskipun aku punya kerjaan nih, karena aku sayang sama keponakan aku ya, dari teteh aku gitu, keponakan ya, karena mereka bilang Neng ya. Jadi aku selalu menyempatkan ke sana, ke klinik jaga. Tapi pas ke sininya ya udah kedua tahunnya kerja, karena aku harus fokus, jadinya aku berhenti. Nah, di sini tuh apa ya, oke lah ngomongin itu, topiknya apa ya. Jadi begini, sebenarnya sayang ya, aku udah beli ini dari pedagang berkah yang baik luar biasa, padahal baru kenal loh ya, tetangga depan. Jadi kalau tidak dipakai kan sayang. Nah, apalagi banyak sakunya. Di sini aku dikenal kalau udah berhenti di motor nih ya, beberapa tahun lalu lah, semenjak aku kembali umroh. Kalau tahun ini kurang ya, karena kondisi aku sering ngedrop, makanya aku galakan lagi. Begitu aku berhenti, apa yang aku lakukan, ngodok saku, Mbak. saku jaket ya, aku suka jaket ekspor impor tuh. Aku punya jaket kesayangan yang warna abu itu, kalau nggak putih ya, tapi yang putih sakunya kurang dalam. Jadinya aku pakai ini tuh. Jadi sekarang digalakan di 2026 tuh rompi, Bo ya. Jadi nanti dari saku ini yang keluar bukan duit, Bo, karena aku tidak punya uang. Nah, kalau ada uang masih mending berbagi uang ya. Jadi di sini diisi buah-buahan. Di sini tuh udah tahu ada sebagian pas sapam, Umi mau ngapain berhenti, terus ya si Umi ngeluarin apa, buah, Bo. Ada jeruk, ada apel, ada pir, karena buah itu selalu melimpah ya, kepadepokan luar biasa tuh ya. Jadi intinya apa ya, berbagi rezeki dengan apa yang kita peroleh hari ini ya. Jangan sampai, kalau aku ya, jadi tidak menimbun makanan ya, pasti ada yang dibagiin gitu. Kita ngambil sebagian tetapi bagiin hanya 1-2 lah ya, sudah mengurangi banyak ya. Ini mas sebenarnya tuh yang pir ini tuh waktu sebelum aku mau makan pas malam Idul Fitri ya, nggak jadi, masih ada, ya udah aku bagiin dah gitu ya. Tahu milik siapa, yang penting yang apa ya, yang ku kasih itu siapa yang duluan aku temui gitu. Jadi intinya apa ya, indahnya berbagi di suasana pasca lebaran lah ya gitu. Jadi tetaplah ya, hiasi hari-hari dengan positive thinking, dengan hal-hal baik yang membuat orang tuh tetap optimis menjalani hidup ini ya, meskipun keadaan seperti ini ya. Jadi begini ya. aku beli sepatu ini lebaran tahun lalu. Kan sebenarnya ini tuh apa ya, barang-barang second. Aku penyuka barang-barang second, Bo. Jangan bilang suami aku juga second. Oke lah, nggak apa-apa.
Suami aku second lah, si abah ngambek nanti, masa aku dibilang second, aku tuh original tahu kan. Si abah padepokan itu. Kalau aku apa ya, hmm, kalau dibilang apa ya, kalau aku tanggapi nanti ada komentar si abah second marah, bukan ini mah. Kalau diibaratkan maksudnya gini loh, aku tuh penyuka second. Di kalau beli baru kata si abah, aku kan lewat di mana waktu itu ya, dari Gramapuri belok kiri, nah, terus lurus sebelum mau jalan ke kolam renang Regensi kayaknya ya. Nah terus berhenti di itu toko sepatu, kayak sol sepatu ya, tapi ngejual sepatu-sepatu second. Tuh kulkas aja second, aku tuh bener-bener penyuka barang second. Tapi luar biasa ya, di sini kepuasannya luar biasa. Karena apa? Harganya tidak mahal, tetapi yang penting manfaat dan fungsinya, Bo ya. Seperti begini. Umi kok bisa dapat misalkan ini etalase yang apa? Misalkan yang harganya harusnya 2,5 juta, tapi Umi dapat 1,5 gitu. Terus showcase gitu ya. Kemarin tuh pada nawarin juga di sini. Begitu kepada Bukan Mi ada yang nawarin showcase kan ya, tapi aku kata harus nolongin yang jual butuh kasur, itu pun belum aku handle, masalahnya banyak pengeluaran akunya. Tapi insya Allah ya, mudah-mudahan bulan besok aku bisa menolong yang mau pulang kampung. Sebenarnya ini masalahnya, aku tuh semua doa-doa aku itu terkabul semuanya karena harus rajin menolong. Jadi tangan aku tidak boleh berhenti menolong tuh ya, makanya aku tidak bisa pulang kampung tuh. Keluarga aku banyak sebenarnya dan aku harus mengerti keadaan. Jadi di sini tuh waktu sebelum Idul Fitri kemarin, Mas Bian tuh bilang, Bu ada yang jual butuh kasur buat pulang kampung. Kemana pulang kampungnya? Mas Bian ke Jogja. Kata Jogja apa kemana ya? Jogja kalau nggak salah. Terus berapapun yang ibu kasih nggak apa-apa katanya. Kata aku tuh, aku tidak berani ngambil dulu barangnya, tetapi aku ngasih uangnya. Gitu. Intinya pakai aja dulu buat pulang kampung. Itu rencananya gitu. Ada 600 kalau enggak 800, tapi harganya itu 1,7 waktu itu. Sebenarnya ya standar lah ya, kalau beli jadi kan, kalau kita sengaja beli jadi kasur itu kan misalkan bisa 3 jutaan apa misalkan 2,5 lah ya, 2,5 apa 2 juta gitu, 2 juta apa 2,5 gitu, pokoknya bisa segitu. Cuma kan ini mah jual butuh lah ya intinya. Cuma saat ini tahun 2026 ini aku benar-benar banyak pengeluaran karena semakin tinggi sekolah anak-anak semakin besar biaya yang harus dikeluarkan. Jadi aku jangan sampai aku banyak membantu orang tetapi kebutuhan buat di dalam itu tidak tercukupi. Jangan sampai ya, jadi harus balance. Itulah ya kehidupan. Ada yang skala prioritas, ada yang enggak. Kayak aku nih, aku tidak bisa pulang kampung karena sesuatu hal, banyak hal yang benar-benar urgent. Ya, oke lah aku tidak pulang di hari H Lebaran, tetapi mungkin aku bisa ada rezeki di bulan berikutnya gitu untuk ziarah ke almarhum apaku ya. Dan di sini almarhum pun mensupport untuk cucunya gitu, intinya keberhasilan cucunya. Jadi intinya apa ya, kita harus menggunakan skala prioritas, imbang dalam segala hal, itu harus imbang, balance ya. Jadi di sini tuh insya Allah lah kalau ada rezekinya akan kebeli itu ya, maksudnya kalian akan pulang kampung dan aku pun akan memberikan uang yang seperti kalian mau gitu ya. Kemarin tuh aku bilang kalau dapat 1 juta mau, oke silakan. Misalnya aku akan kumpulin dulu lah ya, jadi nggak mau rempong pikiran aku ya. Jadinya mudah-mudahan di bulan berikutnya aku dapat uang segitu buat membantu pulang kampung. Jadi sisanya bolehlah diiclik ya, sedikit lagi 700.000 lah ya, boleh diiclik apa, cicil ya sedapatnya. Yang penting kalau udah dapat 1 juta kalian bisa pulang kampung. Aku pun dapat ya, nanti dapat mobil tebengan pulang kampung ke Tasik. Jadi intinya itulah ya. Jadinya apa ya, jadi di sini tuh Allah tuh mungkin lagi apa ya, cemberut ke aku ya, kenapa sih tidak ditolong gitu, padahal kamu kasih aja uang kamu sebelum lebaran kemarin tuh ya, misalkan aku ada GoPay nih, kasih aja dulu gitu.
kasihan buat pulang kampung. Akhirnya kan aku juga udah nggak bisa pulang kampung, tapi sebenarnya bukan itu ya, karena aku memang banyak program ya benar-benar urgent. Jadi itulah ya, jadi hidup aku tuh dari membantu menolong orang. Makanya aku pengen sewa ini dapat, misalkan aku pengen ada yang bantuin tuh dapat, dan Allah selalu menuntun aku harus selalu ada yang bantuin tuh. Bagaimana dong ya? Jadi kalau tidak ada yang bantuin, padahal udah aku cut gitu ya, aku nggak ada yang bantuin ya, tapi Allah selalu menjadikan aku seperti almarhum papaku ya, ada penyawa. Jadi apa aku tuh Pak Mantri ya, tapi di belakangnya itu selalu digabung dengan para petani gitu, cuma ngasih kalau kita mah sumbang saran ide-ide gitu ya, terus yang ngerjain mah ya para penyawahnya gitu, terus berbagi deh padi gitu ya dari gadean sawah itu. Jadi ceritanya begitu ya. Jadi kalau ada orang Bekasi itu, kok si Umi mah aneh ya, setiap kali ruko yang di sawah pasti ada tanaman minimalnya. Sekarang tanaman hias kan, ada tanaman hiasnya. Mending kemarin mah ada singkong di bawah, pohon singkong, kangkung lah. Kenapa? Kalau kita mau masak mie, pokcoy ya, kalau masak mie itu kan tidak harus beli ya. Kalau sekiranya aku sama teteh nih masak mie, tinggal metik deh gitu ya, intinya di situ. Jadi di sini tuh karena itulah yang aku lihat dari almarhum papaku ya, rajin. Apalagi kita hidup di kota itu harus rajin, kalau enggak sulit katanya kalau buat makan mah, kalau kita punya tanaman petik-petikan, sekalinya buat makan mie dengan sayuran punya gitu. Intinya seperti itu almarhum papaku ngajarin. Makanya almarhum tuh tidak pernah mengizinkan aku untuk berangkat ke kota, Bo. Di kota itu sulit katanya buat makan, harus dibeli, ke toilet bayar. Kalau ke masjid enggak ya? Gratis kalau masjid. Jadinya itu, apalagi aku anak perempuan satu-satunya gitu ya. Udah disiapin nih katanya. Udah disiapin semuanya dari mulai kerjaan apa. Cuman aku tipe orang yang seneng kalau kita ingin mempraktekkan ilmu yang almarhum ajarkan sama aku sebenarnya. Itu berbagi sama orang lain, peduli, empati, terus ketanam-tanaman juga. Sebenarnya contoh sikap dari almarhum papaku juga gitu. Cuman ya udah menyadari ke situ baru. Jadi itu intinya ya. Jadi almarhum papaku tuh tidak pernah kayak kamu harus begini, kamu harus begitu. Tapi aku melihat, berarti teladan ya. Jadi ayah itu adalah teladan bagi anak, ibu juga teladan bagi anak. Jadi melihat apa yang dia lakukan, hal-hal yang positif, yang baik maksudnya. Jadi itu ya. Jadi almarhum papaku tuh sosok yang sederhana, luar biasa ya, sederhana. Makanya aku pun tipe yang sederhana, tapi jangan salah ya, kalau udah ngeliat mama tuh ikut glamor juga. Tapi di sini aku punya jati diri sendiri ya. Jadi di sini misalkan aku ambil kebaikan dari sifat mamaku, dari kebiasaan mamaku kayak gini. Aku selalu mencontoh mamaku tuh telaten masak ya, masakin buat aku, terus selalu sedia air di meja ya. Gitu nggak sama si Abah gitu ya. Sekarang udah necis lah, si Abah seneng jajan tuh ya. Terus terus apalah ya, terus mamaku tuh seneng, kalau kita mah seneng ke kosmetik, dandan ya, dan aku pakai ilmunya untuk mendandani anak-anak tuh, jangan salah ya. Itu aja sebenarnya hal-hal yang positif yang aku tiru dari mamaku. Mamaku kan seneng kosmetik sama bibiku tuh ya, ke kosmetik, ke make up, dan aku ajarkan di sini di Bekasi prakteknya. Jadi ngedandanin anak-anak yang nari, teman-teman anak-anak juga aku anggap seperti anakku sendiri, didandanin, dibeliin itunya seperti kayak mansetnya dilengkepin lah pokoknya. Sampai mamahnya kemarin ada orang Purit Sendana, oh ini mamahnya kebantu badangannya Mama Sally ya katanya, ini yang dulu ngedandanin anak katanya. Aku nggak sempet kesana, akhirnya kan dapet juara nari, misalnya pengambilan nilai waktu itu. Terus aku yang dandanin karena aku mengerti ya, mamanya pada kerja, ada yang di rumah juga nggak boleh kemana-mana, jadi aku yang handle ngedandanin tuh. Jadi mah tuh ilmunya mama, aku nggak pernah bertanya masalahnya, mah ini cuma ngeliatin doang kalau mama lagi dandan. Itu dari segi kosmetik ya. Jadi di sini ambillah hal-hal baik untuk kebaikan dan kemaslahatan bagi orang lain gitu ya.
Kan kalau di sini mah di negeri mah ya pada nari-nari gitu, pengambilan nilai nggak pakai kayak di IT ya, pada cadaran. Ada yang bercadar ya, seperti di sekolah-sekolah yang apa ya di sini tuh, yang dekat rumah aku ya, ada yang anak-anak yang khusus Islamik gitu. Kalau di negeri tuh enggak ya, jadi pada pakai kebaya gitu. Jadi aku gunakan juga tuh kebaya-kebaya bekas mamaku. Aku permak, jadi direnovasi jadi kebaya anak tuh. Jadi turun temurun tuh sampai kemarin terakhir ya udah kan udah turun temurun sebanyak 3 kali, akhirnya aku kasihkan ke tetangga gitu. Intinya seperti itulah ya, aku sosok orang yang daripada mubazir gitu ya, dari bekas-bekas mamaku gitu. Jadi aku kasihkan sama yang tetangga aku ya, yang lain, anak-anak yang masih sekolah kelas kecil ya. Nah ini masih ada tuh, aku sisain satu tuh pemberian dari mamaku. Keren kan kalau pakai tas kayak gini, iya, janjat jinjit ya, baju mundur cantik, bawa ada mama, kata kayak mama enggak ya. Jadi aku berterima kasih kepada mamaku, luar biasa ya, mamaku selalu perhatian sama aku tuh. Jadi aku waktu ke Tasikapan ya dikasih sama mama tas sampai selosin. Waktu 3 bulan aku di Tasik kalau nggak salah, Neng kamu berarti nggak punya tas ya, katanya. Aku tuh gayanya orangnya gaya apa ya, tas-tas yang seneng murah gitu, serba 35-an gitu. Karena aku menganggap yang penting gimana kita membawakannya, pede apa tidak gitu. Mau yang mahal alhamdulillah, yang murah diambil. Jadi intinya waktu itu aku diberikan 12 tuh. Nah aku kan bingung, nggak mungkin kan aku pakai 12 itu KW ya, kayak begini kan KW, tapi bagus loh, harganya 300.000, 250 ya. Dan mamaku dikasih sama adik-adik sepupunya, ada teteh adek ya, kalau aku bukan teteh, mereka ngebilang akunya teteh ya, dandeng katanya tuh. Jadi mama aku sering dikasih tas dari DE Pak Herawati itu istrinya Mas Hendro tuh, yang kerjanya di mana, di Kejaksaan kemarin di Lombok, sekarang pindah katanya ke Lamongan. Lamongan di mana sih? Jawa Tengah, Jawa Timur Bo, sekarang berada di Jawa Timur ya. Selamat ya, minal aidin wal faizin buat Mas Hendro dan keluarga besar. Kalau rumahnya di Bandung, sekarang pindah ya. Jadi adik aku pindah ke Bandung dari Tasik. Pak Herawati dan Lucy Nuriani itu masih kerabat sama Pak Ridwan Kamil ya. Jadi terima kasih tuh, tasnya dipakai tuh. Sebenarnya mereka itu ngasih ke mamaku, dari mamaku dilimpahin ke aku. Berarti keluarga besarku itu keluarga yang penyayang terhadap orang tua ya. Luar biasa ya, bukan sama mamahnya aja, tetapi sama bibinya, sama uaknya. Itulah yang kulakukan juga di sini tuh. Kalau aku ke Tasik, otomatis aku harus ada baju buat bibiku, buat uakku. Jadi bibi dan uakku adalah pengganti orang tua kalau mamaku nggak ada gitu, kecuali kalau masih ada sama. Jadi aku tuh menganggap dari keluarga mamah dan keluarga apaku itu, uak-uakku adalah mamaku, bibiku, omku. Itu ya ajaran dari keluarga besarku, dari dua-duanya, dari almarhum apaku tuh. Jadi datang ke Bekasi ku obralin bingung 12 kan, aku hanya mengambil 2. Nah sisanya kemarin ku kasih itu 1, jadi aku menyisakan 1 tuh. Ini juga tinggal dipakai lebaran kemarin. Tahu ya, aku tuh unik orangnya unik ya. Jadi ini tuh apa ya, aku nggak bisa, yang penting matching. Sekarang mahal juga, kalau kurang pas ke bajunya kayaknya kurang gimana gitu ya. Jadi ini tuh disimpan aja buat kalau ada acara gabung sama mama tuh gitu. Tapi mamaku nggak protes sekarang, alhamdulillah ya, mengerti benar jati diri aku, jadi diri sendiri. Dan aku jadi lebaran deh pakai ini tuh. Harganya berapa ini?